Salam. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua salam. Shalom. Baik, sebelum kita memulai kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi buah dan teladan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai tema tahunan yang sudah ditentukan oleh pihak akademik, yaitu terambil dari Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan kepada kita di bawah perikop. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang di dalam Roma. Ya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita jauh membahas dalam konteks kita pada hari ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui latar belakang jemaat di Roma ini atau penulis Roma ini. Penulis yaitu Rasul Paulus, dan waktu penulisan sekitar tahun 57 Masehi. Tempat penulisan di Korintus, dan tema dalam Alkitab ini kebenaran Allah telah dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwasanya ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya jemaat di Roma ini didirikan oleh Petrus, dan pendapat yang kedua, jemaat di Roma ini didirikan oleh salah satu dari pengikut Paulus pada saat itu. Nah, tema kita pada nats firman Tuhan pada saat ini yang saya berikan ialah teladan iman bagi orang percaya. Kita sudah tidak asing lagi dalam telinga kita, sudah sering mendengar yang namanya teladan. Baik itu siapa dalam diri kita, entah siapa yang kita teladani, baik itu orang tua kita, Tuhan Yesus Kristus, maupun orang yang terus mengajar kita, yang terus berbuat baik terhadap kita. Tetapi dalam konteks ini yang kita bahas adalah teladan iman bagi orang percaya yang pada saat itu di jemaat Roma, di mana Paulus mendengarkan bahwasanya ia mengucap syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Telah tersiar di seluruh dunia, bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya sebatas bangsa-bangsa, tapi seluruh dunia tersiar kabar tentang perkembangan iman atau pertumbuhan iman di jemaat Roma pada saat itu, sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Teladan iman seperti apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Poin yang pertama, di
ayatnya yang ke-8, pertumbuhan iman. Di sini kita mengetahui alasan pertama Paulus mengucap syukur kepada Allah karena adanya pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman di jemaat Korintus pada saat itu. Sekalipun ia belum datang, sekalipun ia belum mengetahui, belum mengenal orang-orang itu siapa saja, tetapi ia mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya ada pertumbuhan rohani, ada jemaat di sana yang memiliki kerohaniannya. Di ayat yang ke-9 di sana mengatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, ini berbicara tentang penginjilan, di mana Rasul Paulus menyadari panggilannya sebagai pemberita Injil anaknya yaitu Yesus Kristus. Ia meyakinkan juga orang-orang yang di Roma itu bahwasanya ia meyakinkan untuk terus mendoakan mereka, tidak berhenti untuk terus mendoakan mereka. Kalau kita mengetahui profesinya sebagai Injil, ya, Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, kabar baik, artinya Paulus melakukan segala sesuatu untuk menyampaikan kabar baik tentang kedatangan Mesias kepada setiap orang yang belum mengenal Injil. Dalam hal ini untuk mengambil bagian Injil, bagiannya di dalam Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, dengan profesi Paulus yang pada saat itu ia memiliki tanggung jawabnya, tugasnya sebagai rasul, ia meyakinkan orang-orang yang di Roma pada saat itu bahwasanya saya terus mendoakan. Sekalipun ia belum mengetahui siapa-siapa seperti apakah orang-orang di Roma itu, siapa-siapa aja kan mereka, berapa orang kan mereka, tetapi ia memiliki imannya di hadapan Tuhan. Dan di samping itu, di ayat yang ke-10 di sana mengatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, di sini Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus juga menjelaskan di dalam suratnya ini bahwasanya selain ia mendoakan mereka, tanggung jawabnya sebagai penginjil yang ada di Roma, ia juga memiliki kerinduan untuk bertemu terhadap mereka di sana. Tujuannya apa? Itu di ayatnya yang ke-11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Iya. Tujuannya yaitu ia rindu bertemu kepada mereka di Roma pada saat itu, supaya ia memberikan pengajaran tentang iman yang sudah ia dapat, tentang pengajaran yang sudah ia dapat. Kedua, ia ingin memberikan roh, karunia roh. Gunanya apa? Untuk menguatkan mereka. Kalau kita mengetahui bahwasanya di sini mengatakan Paulus ingin menguatkan orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus, Tuhan Yesus, yang dalam di kota Roma yang saat itu berada dalam penganiayaan oleh kaisar yang berkuasa. Ya. Di sini mengatakan bahwasanya ia terus menggumuli untuk bertemu terhadap mereka. Tujuannya di sini untuk menguatkan mereka supaya mereka kuat yang sudah mengikuti Yesus ini di bawah penganiayaan oleh kaisar yang berkuasa. Di sanalah yang menjelaskan bahwasanya tujuannya untuk bertemu terhadap mereka. Dan seterusnya di ayat yang ke-12 itu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Paulus tidak hanya mengatakan saya datang untuk menghiburmu, saya datang untuk menguatkanmu, tetapi oleh karena ia sudah mendengar bagaimana iman mereka yang sudah tersiar di seluruh dunia, ia juga datang untuk supaya dapat terhibur bersama-sama, untuk saling menguatkan. Ia terkuatkan, imannya bertumbuh di sana.
oleh karena iman mereka, dan iman mereka di sana bertumbuh oleh karena imannya. Itulah tujuan Paulus untuk ingin bertemu terhadap orang-orang Roma pada saat itu. Poin yang kedua kepada kita ialah tugas adalah suatu kewajiban. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tugas adalah suatu kewajiban di ayat yang 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti yang di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nah, yang menarik di sini Paulus memulai tulisannya dengan kata saudara-saudara. Dia menggunakan kata saudara-saudara supaya ada tujuannya lebih akrab dengan para pembaca pada saat itu di Roma. Ia memakai kata saudara-saudara. Di sini ia mengatakan bahwasanya saya sudah sering berniat datang kepadamu, tapi ada satu terhalang. Ia terhalang, ia memiliki halangan. Sehingga dalam surat ini ia menyampaikan sebenarnya kerinduannya, bahkan kita sering berniat datang di Roma. Terhalang bukan sekedar jadwal Paulus yang penuh, bukan karena kesibukannya. Banyak faktor yang menjadi penghalang kedatangan. Tidak hanya jadwal Paulus yang penuh pada saat itu, tidak hanya karena kesibukannya, tetapi banyak hal yang harus selesaikan di Korintus pada saat itu, sehingga ada banyak halangan untuk pergi ke Roma, sehingga ia menyampaikan lewat surat ini, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Nah, menarik. Menemukan buah. Buah apa yang dimaksud Paulus dalam firman-Nya ini? Ialah menemukan buah. Dalam tafsiran PB artinya Paulus menemukan pekerjaan rohani, bukan buah di pohon. Tetapi bagaimana Paulus menemukan pekerjaan rohani di jemaat Korintus, di jemaat Roma pada saat itu? Ia mengatakan agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, agar di tengah-tengah mereka pada saat itu ia menemukan pekerjaan rohani, ataupun kata lain sering Paulus gunakan dari kata buah ialah jiwa yang baru dimenangkan. Artinya ada perkembangan jemaat pada saat itu, tidak hanya terpaku dengan saya orang Kristen, ya sudah, saya tidak mau kasih tahu orang lain ini rasa saya, bukan. Tetapi Paulus menyampaikan dalam suratnya ini supaya aku menemukan buah, ada pertumbuhan rohani, ada perkembangan pada saat itu di jemaat rohani, di jemaat Roma pada saat itu. Di ayat yang ke-14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang di dalam Roma. Ya, di sini ada kata berhutang. Di sini Paulus tidak berhutang kepada mereka oleh karena mereka meminjamkan sesuatu kepadanya. Bukan itu maksudnya. Bukan Paulus mengatakan aku berhutang yang meminjam uang, bukan. Tetapi di sini Paulus maksudnya ialah bahwa dia berkewajiban untuk melayani mereka, dan dia sudah dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kembali kita kepada poin yang kedua tadi. Tugas adalah suatu kewajiban. Artinya hutang ini yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sana. Jemaat Roma pada saat itu. Dan yang dimaksud pada saat itu orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar ialah
terpelajar ialah orang yang telah diasah akal budinya, sedangkan orang yang tidak terpelajar ialah orang yang menunjukkan kebodohannya melalui perbuatannya. Di sini Paulus memakai konteks Yunani dan bukan Yunani, orang terpelajar dan bukan orang terpelajar. Artinya Paulus tidak memandang bulu. Paulus tidak memandang yang saya layani nanti kalau saya ke Roma hanya orang-orang Kristus pada saat itu, hanya orang-orang Kristen pada saat itu. Tujuan saya hanya menguatkan, tidak. Tetapi tujuan lainnya adalah untuk menyampaikan kabar baik Injil terhadap orang-orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Karena ia menyadari panggilannya. Tugasnya adalah suatu kewajiban yang harus dia lakukan untuk menyampaikan kabar Injil. Paulus berbicara tentang keinginan besarnya untuk memberitakan Injil di sana, bahwa ia berharap dapat menjangkau semua golongan. Ini ketika ia melayani orang-orang percaya di Roma, kamu juga yang di dalam Roma. Ini adalah tujuan utama sebenarnya dalam surat Paulus ini di ayat ke-8 sampai ayat yang ke-15, bahwasanya ia ingin menyampaikan Injil tidak hanya kepada orang-orang pada saat itu yang sudah mengenal Kristus, yang sudah memiliki iman, tetapi juga mereka yang ada di Roma. Kita kalau mengetahui bahwasanya karena pada saat itu Roma adalah suatu daerah yang strategis ya, untuk penyebar, dan di situ Paulus berpikir bahwasanya Roma ini merupakan salah satu tempat yang strategis untuk penyebaran Injil tentang Kristus Yesus. Karena di situ adalah banyak orang yang berbagai bangsa. Kesimpulannya kepada kita, sebagai pelayan Tuhan sudah sepatutnya kita melihat pertumbuhan iman yang kita layani seperti hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita yang punya keinginan, kita perlu membereskan dulu iman kita. Maka saya sudah layak untuk melayani. Dan terus mendoakan serta memberi pengajaran dan menguatkan setiap orang yang percaya, dan juga dalam melayani Tuhan kita patut menyadari bahwa pelayanan adalah suatu kehormatan dan kewajiban bagi orang percaya. Ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang percaya. Tidak hanya sebatas saling mengasihi, tidak hanya sebatas saling menguatkan, tidak hanya sebatas saling menolong, tetapi kita juga punya kewajiban untuk terus mendoakan sesama kita. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau jadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih untuk naik harap. Ya. Ini karena ujian saja, mengharap ya. Ujian maka doanya sesingkat itu. Karena ujian aja daripada berlama-lama kan. Karena kan doa itu juga bisa mengaminkan firman Tuhan. Berdoa untuk jemaat dan jemaat juga melaksanakan firman Tuhan kan gitu ya. Seperti itu terima kasih kalau amin. Karena kita ujian aja saat ini. Nah selanjutnya saya tertarik dengan mengharap ini. Bukan dalam arti negatif loh ya, tertarik. Kenapa? Kalian punya hubungan khusus. Nah kembali lagi. Mengharap ini seringkali ngirim ke saya WA Pak, kalau hari Minggu, selamat hari Minggu Pak. Waduh itu luar biasa dahsyat ini. Salon gembala harus gitu loh, perhatikan jemaatnya loh. Saya jemaatnya mengharap. Ya itu bagus, terima kasih mengharap ya. Nah untuk hari itu, lalu kamu dari awal sampai selesai hati-hati. Ya donasi oke. Tapi jangan lupa, tidak cukup bagi hamba berhati-hati terus juga lama-lama bosan juga dari awal gas terus sampai selesai. Perlu juga ada intonasi yang turun, ada yang lembut, ada yang keras, itu penting juga. Tapi bahasa itu juga jelas menurut saya sih oke. Ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan apa? Harapannya. Ya.
Kenapa temamu itu menjadi kebenaran Allah telah dinyatakan pada saat berpikirmu sehingga kamu buat tema ini? Kebenaran Allah telah dinyatakan. Bukan Pak. Oh sorry. Ini apa nih? Tema Roma? Oh gitu. Kalau tema khususmu apa? Teladan iman bagi orang percaya. Oh iya. Ya ampun, saya kira kebenaran Allah telah dinyatakan. Oke. Apa tadi kebenaran? Teladan iman bagi orang percaya. Teladan iman bagi orang percaya. Oke, teladan iman bagi orang percaya.